Jumpa kembali di channel Oma Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul ritual yang harus sering dilakukan ketika sedang menunggak hutang kartu kredit. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah wacana. Saya akan berbagi sebuah edukasi khususnya kepada Anda-Anda sekalian yang mungkin saat ini sedang mengalami gagal bayar hutang kartu kredit, sedang menunggak hutang kartu kredit, dan saya akan men-sharingkan, saya akan menghimbau, saya akan memberikan saran ketika itu sedang terjadi. Lakukan setiap tahunnya seperti yang telah saya lakukan. Tadinya saya akan kasih judul prosedur tetap. Tapi kalau saya kasih judul prosedur tetap, kesannya terlalu formal. Mau saya kasih judul hal yang perlu dilakukan. Di video-video saya sudah sering sekali melakukan atau memakai judul menggunakan awalan hal yang sering dilakukan, yang perlu dilakukan. Dan akhirnya saya memutuskan video yang Anda tonton ini dengan judul ritual yang harus sering dilakukan ketika sedang menunggak hutang kartu kredit. Di kesempatan kali ini saya hanya men-sharingkan pada Anda tentang dua hal yang saya anggap penting untuk Anda lakukan selama Anda belum bisa menyelesaikan tunggakan hutang kartu kredit. Yang pertama, entah itu di awal tahun, entah itu di pertengahan tahun, entah itu di akhir tahun, intinya dalam satu tahun saya harapkan Anda melakukan sama persis apa yang saya lakukan, yaitu cetaklah SLIK Anda. SLIK ini dulu kita sering sebut SED BI Checking. Dan dulu di awal-awal saya kalau cetak SED BI Checking, yang namanya BI Checking ya ke kantor Bank Indonesia. Akan tetapi di akhir-akhir ini, beberapa tahun yang lalu sudah diambil alih oleh OJK, dan SED BI Checking ini pun juga telah diganti nama oleh OJK menjadi SLIK. Dan apa sih itu? Di sana jika Anda mau mencetak tahun demi tahun, di sana akan ada rincian detail bank apa saja yang melaporkan tunggakan Anda dan juga nilainya berapa. Dan ini ibaratnya bahwa kita jadi tidak usah atau tidak perlu main tebak-tebakan. Ibarat kita, kalau kita bicara ada gangguan fisik atau jasmani, seringkali kita tuh mainnya adalah sebatas tebak-tebakan. Pusing kepala, minum obat sakit kepala. Mual, minum obat mah. Dan banyak lagi yang bisa saya umpamakan. Padahal yang terbenar, ketika kita minum obat sakit kepala dan itu masih sering terjadi berlanjut ketika efek obatnya hilang, kita harus
menindaklanjuti dengan cara bisa jadi umpama ke dokter spesialis, atau yang lebih tepatnya kalau kita persamakan dengan SLIK adalah dengan cara kita check up darah. Akan keluar hasil labnya dan itu terang benerang. Sama dengan SLIK ini, kita nggak perlu tebak-tebakan sebenarnya yang kena blacklist itu berapa sih, nilainya apa sih. Dan satu lagi yang perlu Anda antisipasi, ini saya berpesan pada semua pemirsa atau penonton yang kebetulan mampir di channel saya dan kebetulan saya tidak pernah merasa punya hutang. Ingat, teknologi kita saat ini, lingkungan kita saat ini banyak sekali yang terkadang menyalahgunakan database. Contohnya kemarin sudah beredar sebuah kabar bahwa data nasabah BPJS bocor. Di situ entah itu NIK-nya, entah itu KK-nya, saya kurang tahu dan saya tidak ingin membahas tentang hal itu, tapi rumornya demikian. Atau nggak usah jauh-jauh, terkadang kita tidak tahu, tidak sadar ketika ada teman kita yang menusuk dari belakang, duri dalam daging. Tanpa izin kita, tanpa sepengetahuan kita, nama kita dipakai untuk pinjam. Entah itu pinjam yang beranggunan atau aset bergerak, ataupun mungkin pinjol. Mungkin kalau pinjol nggak perlu Anda pikir karena dia tidak akan terpengaruh di SLIK atau mungkin pembuatan kartu kredit. Jadi penciptaan SLIK ini ibarat check up. Entah itu Anda sehat, bagi Anda yang merasa tidak pernah punya hutang, entah itu Anda sedang merasakan ada sebuah problem, bagi Anda yang saat ini sedang mengalami gagal bayar hutang kartu kredit. Idealnya setiap tahun Anda melakukan penciptaan SLIK. Dari situ Anda akan tahu apa saja blacklist yang ada di saya, dan di situ juga tertera nilainya dan status pinjamannya. Macet sejak tahun berapa, atau bahkan sudah ada yang write over atau dihapus bukukan. Dan jika Anda mau, Anda bisa sempatkan, karena setelah penciptaan tersebut biasanya akan ada humas atau kita sebut customer service. Kita bisa minta petunjuk bagaimana ini, apa artinya write over, mungkin apa artinya dihapus buku kan mungkin, dan banyak lain sebagainya. Dan SLIK ini menunjukkan bahwa kita ini paham konsekuensi, paham hukum, dan mengingatkan senantiasa, dan kita simpan agar supaya kita bisa ketika mungkin ada debt call datang, kolektor yang melakukan penagihan dengan cara datang entah itu ke kantor atau tempat bekerja, kita bisa bawa tenteng hasil SLIK. Artinya kita tahu persis konsekuensi kita terbesar ketika memang kondisi finansial kita sedang tidak baik adalah kita dihukum dengan kita kena blacklist masuk SLIK. Tidak ada hal lainnya kecuali itu. Jadi Anda tidak perlu gentar. Dan sekaligus di sini saya kasihkan tahu bahwa ketika Anda bisa mengcompare tahun, years by years Anda bisa compare, nantinya Anda akan bisa lebih enak ketika Anda suatu ketika sudah mendapatkan sebuah berkah yang luar biasa dari Yang Kuasa, dan ketika Anda sudah mempunyai saving
Anda sisihkan untuk mau membayar, nanti kaitannya adalah itu untuk bernegosiasi kita juklaknya adalah SLIK. Jadi Anda jangan pernah tergoda atau merasa kena sebuah, boleh saya katakan, tipu muslihat. Ketika Anda dikirimi surat oleh sebuah bank penerbit kartu kredit bahwa hutang Anda sekarang adalah sekian puluh juta. Dan jika Anda mau menggunakan kesempatan ini, ada special rate. Nilainya sekian kalau dibayarkan tanggal sekian, nilainya sekian kalau dibayarkan tanggal sekian, dan banyak ceritanya. Padahal semua itu sudah diatur. Maksimum bunga yang diperbolehkan ditagihkan ke cardholder atau pemegang kartu kredit yang macet itu sudah diatur. Jadi ketika Anda mendapatkan surat itu, Anda merasa nilainya membengkak tinggi, itu bisa saya katakan hanya sebagai shock terapi, sebagai gertak sambal. Blow up besar, tapi langsung dikasih sebuah iming-iming. Kalau bayar sekarang nilainya sekian, padahal ingat baik-baik. Ketika Anda mau bernegosiasi, ketika kondisi finansial Anda sudah baik, ketika Anda sudah punya saving dan Anda ingin mengalokasikan untuk membayar, juklaknya adalah di SLIK yang terdaftar. Semoga informasi yang pertama tentang ritual yang harus sering dilakukan, yaitu mencetak SLIK, Anda jelas, dan saya lanjutkan ritual yang kedua. Ritual yang kedua ini sudah saya sebut sedikit baru saja tentang negosiasi. Jadi di video-video saya yang lalu sudah saya katakan, kita ini harus tahu tentang konsekuensi, tentang apa yang harus kita lakukan. Jadi ketika kita mau bayar itu bukan bayar karena kita ditagih, bukan bayar apalagi karena kita takut, tapi kita bayar karena menggunakan strategi yang tepat jitu, dan itu atas dasar niat etikat baik kita. Saya berharap dalam 1 tahun idealnya Anda melakukan penawaran atau mengirim surat. Ada 2 surat yang saya sarankan, yaitu surat permohonan keringanan. Yang kedua adalah surat kesanggupan bayar. Untuk formatnya sudah tidak saya tempel di video ini. Silahkan Anda lihat di video-video saya sebelumnya, sudah saya berikan itu. Intinya adalah sebuah etos atau sebuah niat, etikat yang kita tunjukkan ke bank bahwa kita selalu say hello kepada mereka, bahwa secara periodik kita menawar. Perkara penawaran itu diterima atau tidak, itu urusan mereka. Tapi yang pasti kita sudah selalu say hello untuk hutangku sekian, saya punya dana yang sudah saya plot sekian, boleh tidak saya bayar? Kalau boleh, keluarkan approval surat dan segera saya bayar. Kalau tidak boleh, tidak apa-apa. Kita berjumpa di periode selanjutnya. Jadi ketika Anda ini senantiasa say hello, saya sarankan setahun 2 kali. Itu ibaratnya begini. Ibarat ya, saya bicara ibarat. Kita ini ingin melunasi hutang itu, kalau boleh kita ibaratkan sebagai kita tuh jual beli, ingin membeli barang. Jadi bank sebagai penjualnya, cardholder atau pemegang kartu kredit yang sedang menunggak sebagai pembelinya.
dan adalah wajar, sangat wajar. Hukum jual beli, pembeli ingin menjual, penjual akan ingin menjual barangnya setinggi mungkin, yaitu bank. Pembeli yang saya ibaratkan sebagai cardholder atau pemegang kartu kredit yang saat ini sedang macet ingin mendapatkan barang atau membeli barang itu semurah mungkin. Maka dari itu kita cari titik temu. Kalau kita ibaratkan jual beli, misalkan kita umpamakan air mineral. Satu botol air mineral 600 ml. Tapi satu hal yang perlu saya jelaskan. Kalau kita umpamakan air mineral kemasan botol 600 ml itu yang jual ya banyak, yang beli ya banyak, tokonya banyak. Beda dengan ketika kita gagal bayar hutang kartu kredit. Penjualnya ya cuma satu, yaitu bank penerbit kartu. Pembelinya ya satu, pemegang kartu kredit yang saat ini macet. Jadi lingkupnya lebih sempit. Umpama kita ibaratkan ketika kita gagal bayar itu limitnya adalah 10 juta. Atau umpamakan kita bicara yang tadi kemasan air mineral botol 600 ml itu umpama dibanderol Rp3.000. Bank boleh-boleh saja, sah-sah saja menawarkan kita jadi 4.000, jadi 5.000. Atau bahkan kalau dia model gertak sambal seperti yang tadi saya katakan 10.000. Tapi pasti ada iming-iming. Kalau kamu bayar sekarang jadinya cuma bayar 6.000. Itu bagi penjual. Bagi cardholder atau pembeli, Anda juga punya hak, sah-sah saja. 3.000 saya tidak mau, mending saya tidak minum, saya tidak haus, saya belum butuh SLIK. Kalau boleh kemasan air mineral dalam bentuk botol 600 ml saya beli 2.000. Boleh keluarkan surat approval dan saya bayar. Yang kita perjualbelikan apa sih ketika kita bayar hutang? Yang kita dapatkan tidak lain tidak bukan adalah sebuah surat keterangan lunas, di mana itu adalah berguna untuk menghapuskan blacklist atau ya pencatatan di SLIK dari bank penerbit kartu yang kita bayar. Jadi itulah kenapa saya senantiasa membuat atau menganjurkan pada Anda sekalian untuk secara periodik, setahun sekali bolehlah, tapi akan lebih bagus setahun 2 kali. Say hello pada bank penerbit kartu, bisa Anda kirim ke card center atau ke kalau tercantum collection departemennya atau bagian recovery-nya ya Anda langsung kirim ke mereka. Tapi karena seringkali data kita dilimpar ke pihak ketiga, ya kita kirim aja ke card center. Hai, saya Hani. Hutang saya atau limit saya tempo lalu adalah umpama 10 juta. Saat ini saya punya 4 juta. Kalau boleh, terbitkan surat approval dan saya akan bayar. Kalau tidak boleh, oke, everything is fine saja. Kita ketemu di periode selanjutnya.
dengan Anda sering menawar, dengan Anda rajin untuk memberikan surat. Yang pertama adalah permohonan keringanan, yang kedua adalah kesanggupan bayar. Secara logika, surat yang pertama dan surat yang berikutnya adalah ada increase. Jadi penjual dan pembeli, yang satu penjualnya buka 10 juta, kita tawar 3 juta. Tidak ada titik temu. Surat yang kedua misalkan tadi 3 juta. Kalau dalam kondisi ekonomi yang normal, ya kita say hello lagi. Kalau 3 juta tidak boleh 4 juta. Nanti mungkin bank akan mengasih kabar, oke, tadinya aku buka 10 juta, sekarang saya sudah turun jadi 7 juta. Kalau tetap tidak ada titik temu, ya ketemunya di periode kemudian. Tapi di sini ingat, saya jelaskan. Kalau tadi saya umpamakan sebuah air mineral kemasan botol 600 ml, yang jual banyak, yang beli banyak. Tapi kalau nama baik kita, ingat, kita membayar hutang selain satu tujuannya untuk religi, yang kedua adalah tujuannya adalah untuk agar supaya kita tidak masuk di SLIK selamanya. Ketika bank tidak mau untuk merespon niat atau etikat baik kita, ya tidak apa-apa, tapi paling tidak ada progres. Bahkan surat penawaran itu ada kalanya boleh turun. Contoh pada saat pandemi atau sebuah situasi ketika klien saya kebetulan tokonya terbakar. Di awal tahun, kira-kira tahun 2017, itu tokonya dia terbakar. Pada di pertengahan tahun sebelumnya dia menawar dari 10 juta, dia tawar 5 juta. Tapi karena klien saya ini menganggap saran saya adalah bagus adanya, di pertengahan tahun ketika tokonya terbakar, dia tidak lagi menawar 5 juta, tapi dia hanya menawar 3 juta. Dengan memberikan sebuah alasan yang realistis, toko saya terbakar. Mau ayo, tidak mau tidak apa-apa. Atau mungkin pada saat COVID, pandemik yang terjadi di negara kita Maret 2020 mulainya. Itu kita menawar menurun itu wajar. Tapi kalau kondisi finansial atau kondisi perekonomian global cenderung increase, harapannya penawaran juga cenderung increase, naik. Dan itulah penting sekali, nantinya bank akan mempertimbangkan bahwa ini orang bukan pecundang, ini orang bukan pengemplang, tapi ini orang tetap say hello, sadar tentang kewajiban dan ingin mempunyai niat untuk diselesaikan. Saya katakan pada Anda, saya ulangi terakhir sebelum saya tutup video ini, bahwa kalau Anda penjual, Anda sebagai bank, ketika satu botol air mineral tadi dengan Anda menunggak cukup lama, itu artinya sudah kolek 5 expired date. Dan itu sudah tidak bisa lagi untuk diapa-apakan. Kalau Anda jadi penjual, mending ini terbayar atau Anda buang, write over, dihapus bukukan. Jadi jika Anda tahu tentang seluruh apa yang sedang Anda alami, Anda pahami, saya yakin Anda tidak panik. Saya yakin Anda tidak stres, apalagi depresi. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Anda bisa mengerti apa yang saya sarankan.
ritual yang sering harus dilakukan ketika sedang menunggak utang kartu kredit. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.